yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita sekalian, ya Bapak Ibu Saudara. Banyak masalah kita hadapi, banyak persoalan, tapi selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Itulah bukti cinta kasih Tuhan bagi kita, ya. Seringkali di batas kemampuan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seringkali ada mujizat Tuhan. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita, Mazmur 100. Ayatnya yang ke-1 sampai 3. Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang ke-1 sampai ke-3. Jika sudah dapat, katakan amin. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan gembalaannya. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi berarti segala bangsa, ya, segala bangsa yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, segala suku bangsa, termasuk segala bahasa, ya. Kita di sini ada beberapa suku, ada beberapa bahasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan mengerti semua bahasa. Saya orang Batak, ya. Bapak Ibu tahu Saudara bahasa Batak? Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu karena saya lahir di Jawa. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan tahu. Ya, termasuk ya bahasa tubuh, body language. Orang tua kalau lihat anaknya sedang mulai macam-macam, dia tahu ini udah nggak benar nih. Kemudian kalau dia lapar, dia tahu, ya. Orang tua pasti tahu. Demikian juga Tuhan kita, dia tahu keadaan kita. Seringkali lewat doa-doa kita panjatkan, kita tidak perlu katakan, Tuhan saya butuh makan, tidak perlu. Kita sembah saja dia, pasti Tuhan tahu kebutuhan kita. Sampai dia tahu bahasa tetesan air mata. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya diperhadapkan kepada satu keputusan yang sulit, ya. Lalu doa dalam apa yang saya hadapi. Semoga tidak salah jalan, ya. Saya seringkali hanya bisa katakan tidak banyak ngomong, cuma bisa haleluya, haleluya. Tapi bisa saya katakan haleluya, ada air mata yang jatuh, tapi Tuhan tahu bahasa tetesan air mata saya, ya. Di saat akan mengambil keputusan yang sulit, coba andalkan Tuhan. Karena seringkali manusia saat ambil keputusan, egonya yang menang. Seringkali daging yang dia dulukan, ya, lupa mengutamakan Tuhan. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, saat keputusan kita ambil dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, dan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang kepada Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita. Ada masalah, tapi percayalah saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kemenangan, ada kebebasan. Belenggu-belenggu hidup kita dibebaskan oleh Tuhan. Kemudian datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, tadi ada pujian yang dinaikkan. Ya, anak-anak muda harusnya dengan semangat, dengan sorak-sorai, ada kelepasan. Tidak seperti orang yang dibelenggu. Ya, lagu semangat cuma ada beberapa, tapi saya yakin yang lain ada sukacita yang kita terima. Saat kita memuji Tuhan dengan sukacita dan kelepasan, masalah kita juga dilepaskan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita milik kesayangan Tuhan. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ada ayat di Alkitab Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita jadi Tuhan jadi gembala kita jadi domba yang setia kepada Tuhan. Tidak akan kekurangan, ya Bapak Ibu Saudara. Tidak akan kekurangan sampai hari ini. Saya bisa melayani Tuhan. Tidak berkekurangan. Tuhan Yesus selalu cukupkan. Bahkan limpahkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai hamba Tuhan seringkali banyak keterbatasan. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tapi Tuhan Yesus selalu mampukan. Selalu kuatkan. Ada kemenangan. Saat Tuhan Yesus jadi gembala kita, Dia tuntun kita. Saat kita jadi gembala, dan Tuhan jadi gembala, kita sebagai domba, tidak ada domba di depan. Domba di belakang. Gembala pasti di depan. Saat Yesus di depan, Dia mampu bukakan segala pintu bagi kita. Sampai pintu yang mustahil. Sampai pintu surga Dia mampu bukakan bagi kita. Pintu-pintu berkat di dunia ini. Sampai pintu kerajaan surga Tuhan Yesus mampu lakukan untuk hidup kita. Ayo tergembala dengan baik dan benar. Saat ada waktu-waktu ibadah, manfaatkan sebaik mungkin. Suatu saat, saat kita tergembala, ada firman penggembalaan, firman yang menegur salah dosa. Suatu saat firman sudah diangkat, kita akan mencari ke seluruh ujung bumi, tidak akan dapat. Selama masih ada kesempatan, ayo layani Tuhan sebaik mungkin. Ya, yang bisa melayani, ayo melayani. Jangan simpan talenta kita. Suatu saat di Alkitab ditulis ada 3 orang menerima talenta, yang terima 1 talenta dipendam. Ya, kamu jahat. Tapi kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia, ayo gunakan talenta kita yang ada. Mungkin kita tidak bisa di atas mimbar, tapi mungkin dalam hidup kita bisa bersaksi itu talenta. Ya, kita bisa memenangkan jiwa, kita bisa berdoa untuk bangsa negara kita, untuk pelayanan kita. Itu juga talenta dari Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Ayo layani Tuhan, kesempatan masih ada. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau jadi dombanya Tuhan? Sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara mau tergembala? Mau digembalakan Tuhan? Buka Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ya. Tadi yang sudah bilang amin, baca ini. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat lakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, Alkitab sudah bilang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman sudah tanda-tandanya, Bapak Ibu Saudara. Ayo semakin giat. Ya, ada beberapa orang yang memang sengaja menjauhkan diri. Kebiasaan, ya. Memang tidak mau datang. Tahu ada ibadah, tidak mau datang. Mengeraskan hatinya. Ya, merasa tidak butuh Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Sehebat apa kita di dunia ini, ya Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu COVID-19 melanda. Bisa apa? Kita sehebat apa? Kita cuma bisa sembunyi di rumah, ya. Tidak bisa apa-apa. Hanya bisa andalkan Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa datang beribadah, kemurahan Tuhan. Di bagian yang lain, di belahan bumi yang lain, ada peperangan. Orang rindu datang, tidak bisa. Sudah dibatasi, tidak bisa lagi. Suatu saat memang firman akan diangkat, tidak ada lagi. Akan ada penyesalan terbesar di bumi ini. Suatu saat semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelur, tapi sudah terlambat. Hari ini masih ada kesempatan. Ayo Bapak Ibu Saudara, layani Tuhan dengan sebaik mungkin. Apa yang kita bisa layani? Ayo layani. Ayat 26,
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dosa durhaka. Ya, Bapak Ibu Saudara, dosa tidak setia, dosa malas beribadah. Ya, di tempat ini ada beberapa hari ibadah, hari Selasa, Family Care, hari Kamis, Youth, anak muda, ayo datang. Kemudian doa puasa hari Jumat, ya, menunjukkan keterbatasan kita, ayo doa puasa. Saat kita berdoa, sujud menyembah kepada Tuhan, ada kuasa yang besar yang menolong kita. Ya, puji Tuhan. Hari Minggu ibadah raya, ayo manfaatkan hari-hari ibadah yang ada. Semakin giat melayani Tuhan, semakin giat datang beribadah. Ya, jangan menjelang kedatangan Tuhan semakin tidak setia. Tapi mari kita orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, semakin menjelang hari Tuhan mendekat, semakin setia untuk melayani Tuhan. Ya, harus semakin giat menjelang hari Tuhan, harus semakin setia. Ya, karena bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tapi orang yang betul-betul melakukan firman. Percuma dengan mulut kita mengaku, saya sudah bernubuat, saya sudah menyembuhkan orang, saya sudah melakukan ada mujizat. Bukan hamba Tuhan sembarangan, hamba Tuhan hebat, tapi tidak setia. Percuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun tidak seberapa, ya, meskipun apa adanya, kalau setia, lihat Daud, dombanya tidak seberapa, cuma 2-3 ekor. Yang penting setia. Ya, Bapak Ibu Saudara, amin. Ayo kita setia. Mungkin keadaan kita tidak seberapa, mungkin keadaan kita seperti Daud. Ya, saat dia datang pada Goliat, dia katakan, kamu datangi aku dengan ini, ya. Terus dia katakan, jangan panggil aku anak kecil paman. Mungkin seperti itu, ya, merendahkan keadaan Daud. Tapi biarlah keadaan kita yang rendah ini, yang tidak seberapa ini, kalau ada kuasa Tuhan, kalau ada kesetiaan kita kepada Tuhan, ada kuasa yang besar, mampu mengalahkan raksasa Goliat. Ya. Apa keadaan kemustahalan kita hari-hari ini? Apakah raksasa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kesulitan ekonomi kah? Kesulitan nikah? Ya, dalam segala aspek Tuhan mampu tentukan segala masalah besar dalam hidup kita. Raksasa itu Tuhan mampu selesaikan dalam hidup kita. Yang penting setia. Ayo Bapak Ibu setia kepada Tuhan. Setia bukan berarti hari ini ada, besok tidak ada, tapi rutin. Ya. Bukan hari ini kita di sini, besok kita di sana. Itu bukan setia. Tapi selama-lamanya, ya, seperti pasangan suami istri. Hari ini dia pasanganku, besok sampai seterusnya, sampai selama-lamanya dia tetap pasanganku. Amin, anak-anak muda. Jangan ganti-ganti. Ya, demikian juga kita datang kepada Tuhan, datang beribadah, jangan nempel sini, ke sana, ke sini. Ayo datang kepada Tuhan. Seperti itu yang Tuhan mau. Ya, jodoh kita dijaga baik-baik. Ya, satu untuk selama-lamanya. Saya bahagia lihat ada satu pasangan anak muda di sini, ya. Saat ibadah Youth, saat semua ibadah, mereka datang berdua selamanya. Saya bahagia, ya. Apalagi saya sebagai manusia bahagia melihat mereka selalu bersama. Apalagi Tuhan. Demikian juga kalau kita tergembala selalu datang beribadah, hamba Tuhan senang lihat. Apalagi Tuhan, apalagi Bapa kita di surga kalau lihat keadaan kita. Nah, yang penting setia. Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo layani Tuhan dengan semangat berkobar-kobar, ya Bapak Ibu Saudara. Jangan layani Tuhan dengan motivasi yang salah. Ya, jangan layani Tuhan karena ada bestie di sana. Ayo datang Youth, ayo ada bestie di sana. Datang ibadah karena ada satu hal dan lain hal supaya dilihat Bapak Gembala. Jangan Bapak Ibu Saudara
Percuma kita dilihat bahwa gembala untuk menyenangkan hati gembala, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Ya, meskipun tidak dilihat orang, tapi kalau Tuhan sendiri melihat dari tempat yang maha tinggi, ya, segala berkat akan dicurahkan kepada kita. Tidak peduli apapun keadaan kita, ya. Saat kita lemah, kita banyak persoalan, semakin setia. Yang ada masalah semakin menjauh dari Tuhan, semakin setia. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, berkali-kali saya saksikan, tapi tidak apa-apa untuk memberkati kita sekalian. Saya melayani di Tontoan, jiwa tidak seberapa, Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk hitung-hitungan materi, ekonomi, harusnya sudah gulung tikar. Tapi saya tidak pandang itu. Ya, motivasi saya melayani Tuhan karena saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya harus layani jiwa-jiwa yang ada. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ayo, kita sudah pernah ditebus oleh Tuhan. Dari cara hidup kita yang lama, ayo kita setia kepada Tuhan. Layani Tuhan, jangan layani manusia percuma. Layani Tuhan. Raja segala raja, ya. Kalau dia raja segala raja, dia tentu mampu berkati hidup kita sekalian. Ya, apalagi kalau kita tergembala seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Kalau Tuhan Yesus jadi pengusaha, tidak pernah bangkrut. Kalau Tuhan Yesus jadi pengusaha dalam hidup kita, Dia tidak pernah gagal untuk membentuk hidup kita. Tidak pernah gagal dalam segala aspek ekonomi kita, nikah kita, usaha kita, dalam sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Ayo, Tuhan Yesus tidak pernah gagal membentuk kita sekalian, termasuk saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu sebelum menikah, keadaan saya sempat hancur-hancuran, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau boleh dikatakan, sampai ada hamba Tuhan, saya berkelahi dengan hamba Tuhan. Sudah istilahnya sudah berdosa saya ini, tapi Tuhan bisa pakai saya. Kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu sampai hari ini saya harus layani Tuhan. Kemurahan Tuhan yang besar. Suatu saat itu kemurahan tak bisa lagi diangkat. Hari ini masih ada kemurahan Tuhan. Ayo, seberapapun kita yang ada, masih ada kemurahan Tuhan. Ayo kita layani Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, suatu saat pintu kemurahan sudah ditutup, tak ada lagi. Yang ada hanya penghakiman tegas, ya. Tidak ada lagi kompromi dengan dosa. Hari ini, ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih berulang-ulang dengan dosa, makan minum, dosa makan, narkoba, merokok, ya, mabuk-mabukan, kawin mengawinkan yang bukan suami istri, Bapak Ibu Saudara. Ayo, jangan terikat, suatu saat tak bisa lagi dilepas. Masih ada pintu kuburan, masih ada pengampunan. Ayo manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Yang suatu saat pintu kemurahan ditutup oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat berdiri teguh, layani Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, tidak sia-sia. Ada upah yang besar. Suatu saat kita akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Apapun keadaan kita. Bapak Ibu hari ini sehat semua? Coba saya ajak, coba kita tarik nafas. Lepaskan. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ya. Berapa dibayar? Tidak bayar, Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya sempat tanya-tanya, ada Kak Dian kerja di rumah sakit, saya tanya,
Berapa sih tabung gas? Bukan tabung gas, makan oksigen yang di rumah sakit. Ternyata hitungannya per jam. 1 jamnya 100.000. Bapak Ibu coba hitung. Ya, kalau mau hitung sama Tuhan, ayo saya ajar hitung. 1 hari 24 jam. 100.000 kali 24, 2.400.000. Itu 1 hari. Ya, kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama kita, 2.400.000 kalikan 30 hari. Ya, saya mencatat sini 72 juta 1 bulan. Coba kalikan umur kita masing-masing. Belum, 72 itu 1 bulan. Kalikan 12 bulan, 1 tahun. 864 juta, bukan 864.000 juta. Kalikan umur kita masing-masing saat ini. Ayo coba hitung-hitungan. Ya. Kalau sampai hari ini kita bisa melayani Tuhan, betul-betul kemurahan Tuhan yang bisa dalam hidup kita. Tidak mampu. Kalau saya yang berdosa bayar kemurahan Tuhan, tidak mampu. Tapi darahnya yang mahal, Kalvari, di atas Golgota, dia tebus saya supaya saya layak melayani Tuhan. Apapun keadaan kita, ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin minder, saya sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara, Musa pernah gagal. Musa pernah melawan Tuhan. Daud pernah berzina. Nuh seorang pecandu alkohol. Tapi mereka semua bisa dipakai oleh Tuhan. Saya yakin seburuk apapun kita saat ini bisa dipakai oleh Tuhan. Ayo kita layani Tuhan. Seberapapun yang kita mampu, ayo layani Tuhan. Anak-anak muda saya suka lihat mereka sudah mulai belajar melayani bidang musik. Ayo layani. Mungkin yang lain tidak bisa main musik, cari jiwa, berdoa, itu sudah pelayanan kita. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, tidak akan mampu. Tapi hari ini kita masih bisa bernafas, kita sehat, kita kuat, keluarga kita diberkati, semua karena Tuhan. Inilah keadaan kita saat ini. Seringkali hitung-hitungan kepada Tuhan. Ada jam-jam ibadah, saya capek pulang kerja Tuhan. Saya banyak masalah. Justru saat dalam masalah, datang kepada Tuhan. Saat kita sedang capek datang kepada Tuhan, ada kesegaran, ada kekuatan baru. Tuhan mampu pulihkan keadaan kita hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, maafkan saya. Saya hari ini masih bisa berdiri melayani Tuhan. Kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup saya, dalam nikah saya. Ya, banyak keterbatasan, tapi Tuhan Yesus selalu mampukan kami suami istri. Ya, kalau mau cerita pelayanan kami, banyak seringkali kami jatuh dari motor, seringkali ya keadaan mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus sampai hari ini tidak pernah mengecewakan. Selalu sanggup menolong tepat pada waktunya. Saat itu kita bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Ya, seringkali orang sudah ditolong Tuhan lupa mengucap syukur. Ya, koreksi keadaan kita hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, masih saja ada orang yang mau hitung-hitungan kepada Tuhan. Sekarang zaman kemurahan, ayo manfaatkan sebaik mungkin Bapak Ibu Saudara. Jangan suatu saat itu kemurahan sudah ditutup bagi kita. Tidak bisa kita berbuat apa-apa lagi. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri
yang harus pertama-tama dihakimi. Perhatikan, orang-orang pilihan duluan dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Berdoa bagi keluarga kita yang belum percaya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, datang beribadah kepada Tuhan. Salah satu hukum Allah yang disampaikan kepada Musa, kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian, harinya Tuhan. Ya, yang saat biasanya orang pergunakan untuk berlibur, berkumpul dengan keluarga, harinya Tuhan, bukan untuk liburan. Pada saat itu bangsa Israel, ya, jadi budak di Mesir, mereka berusaha untuk beribadah. Hari ini kita bisa beribadah, seringkali orang sia-siakan kesempatan. Hari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, satu kisah nyata di sebuah desa yang kecil, kota yang kecil, ada seorang anak kecil pedagang asongan. Ya. Dia bekerja berdagang asongan untuk membiayai sekolahnya dia sendiri karena dari keluarga yang tidak mampu. Suatu saat dia kelaparan. Dia setelah berjualan dia kelaparan. Dia memutuskan untuk datang ke sebuah rumah untuk minta makan. Kemudian dia ketuk-ketuk, permisi, shalom, selamat pagi, selamat siang. Kemudian dibukakan pintu. Dia keluar, ternyata seorang gadis. Anak kecil ini kaget. Dia jadi malu. Jadi istilahnya hilang keberanian untuk minta makan. Akhirnya dia rubah, dia ganti. Bolehkah saya minta, tak jadi minta makan. Bolehkah saya minta segelas air putih? Nah, kemudian gadis itu persilakan dia masuk. Ayo masuk dulu, duduk dulu. Kemudian dia ambilkan di dapur. Dia rasa anak ini pasti kelaparan. Dia tidak jadikan ambilkan air putih, tapi dia ambilkan susu. Dia cuma kasih gelas susu, dia kasih ke anak kecil ini. Kemudian anak kecil ini, terima kasih. Dia minum dengan rasa lapar sampai habis. Kemudian dia katakan, berapakah yang harus saya bayar? Gadis ini katakan, tidak usah bayar. Ibu saya ajarkan kalau untuk tolong orang, jangan hitung-hitungan, harus dengan ikhlas. Kemudian, oh ya baiklah kakak, terima kasih. Ya, singkat cerita, dia pulang, belasan tahun berjalan. Akhirnya perempuan ini, kakak ini, gadis ini sakit, jatuh sakit yang kronis. Ya. Kemudian dokter di rumah sakit tempat tersebut tidak mampu angkat tangan. Coba dilarikan ke kota besar. Di sana ada dokter ahli, ya, ada dokter spesialis. Kemudian dia ke sana, ke kota besar itu. Kemudian riwayat medisnya diserahkan kepada dokter ahli tersebut, dokter spesialis. Kemudian dokternya baca, loh ini alamatnya kayaknya saya kenal ini. Kemudian dia pelajari penyakitnya, oh ya saya bisa. Kemudian dia menghampiri wanita tersebut, dia cerita, kamu dari sini ya ini. Kemudian dokter spesialis ini dia mengenal, ternyata dokter ini adalah anak kecil tadi yang kelaparan. Kemudian, oh ya nanti kita coba usahakan yang terbaik. Kemudian dia panggil timnya, dia operasi, dia lakukan yang terbaik. Sampai kemudian berhasil sembuh. Nah, saat sudah selesai, dokter ini dia minta struk pembayaran kepada pihak rumah sakit. Mana untuk ibu ini saya mau bayar. Kemudian dia lihat totalnya sekian. Dia kasih masuk di amplop. Kemudian dia tulis sebagai tulisan tangan, sudah lunas dibayar dengan segelas susu berapa belas tahun yang lalu. Kemudian dia suruh perawat kasih ke ibu ini. Saat itu ibu buka, dia ibu terima, dia tidak berani buka karena dia tahu pasti tidak mungkin bisa bayar sampai sisa umur hidupnya untuk mencicil saja untuk
mengasuh tidak akan mampu. Tapi saat dia memberanikan diri, dia buka yang tidak mampu lihat angkanya paling bawah, tapi dia memberanikan diri. Oh, dia kaget, tidak mungkin mampu. Kemudian ada kertas kecil dalam dia baca, telah dibayar lunas dengan segelas air susu belasan tahun yang lalu. Tanda tangan, ternyata namanya adalah Dr. Howard Kelly. Ini kisah nyata. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat tadi dikatakan, dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama, otomatis kita bisa berbuat baik kepada Tuhan. Tapi saat kita kepada sesama saja kita tidak bisa berbuat baik, apalagi kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, berbuat baik bukan untuk dilihat orang. Berbuat baik ada kalanya kita menabur dan suatu saat kita akan menuai. Dan itu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, berbuat baik bukan berarti kita kasih uang, bukan itu. Berbuat baik kita, perhatian kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada saudara kita dalam kelemahan, kita kasih kuat. Mungkin saudara kita butuh apa, kita mampu tolong. Berbuat baik. Ya, jangan hitung-hitungan, karena suatu saat Tuhan sediakan berkat yang besar bagi kita. Ya. Bagian terakhir, Mazmur 100, kita kembali lagi. Ayat 4-5. Tadi Mazmur 100 ayat 1-3. Sekarang kita selesaikan satu berikut. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, turun-temurun dalam hidup kita, dalam hidup saya, juga untuk hidup kita sekalian, dalam nikah kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, masa depan kita. Tuhan Yesus tetap baik, turun-temurun. Kita sering tidak setia. Tuhan Yesus sampai hari ini dia setia. Ya, dia katakan sampai hari ini dia sediakan tempat bagi kita. Ya, supaya di mana Tuhan berada, di situ pelayanku berada, di situ pelayan Tuhan, di situ hamba-hamba Tuhan, di situ semua umat Tuhan berada. Ayo layani Tuhan, agar di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Ya, kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa sehat, kita kuat, kebaikan Tuhan turun-temurun. Kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita, kita dijadikan biji matanya Tuhan. Ya, saya yakin siapapun kita tidak akan berani korek biji mata saya. Saya pasti marah. Ya, apalagi presiden tidak akan berani sentuh pas pampres. Apalagi raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita jadi biji matanya Tuhan, tidak ada satu manusia hebat pun yang berani sentuh hidup kita. Pasti dijaga baik-baik oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus setia. Saya undang kita semua bagi berdiri. Pemain musik, ya, maju ke depan. Kasih setia Tuhan selalu kita rasakan. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap setia dalam hidup kita. Ayo kita balas kebaikan Tuhan. Kita setia datang.